Halo semua, ketemu lagi dengan saya Devi Asmareta dan teman saya Wianti. Kita kali ini akan ngobrol-ngobrol santai, akan membahas tentang kepemimpinan yang melayani sebagai gaya kepemimpinan kekinian, merangkai kepemimpinan dan keadaban. Pak Dwi, Ya, jadi kepemimpinan yang melayani itu seperti apa ya Mbak ya, kalau menurut Mbak? banyak sih Mbak teori-teorinya, banyak juga yang kita pelajari, tapi mungkin saya ambil sampel 2 ya Mbak. Nah, ini menurut Stephen P. Robbins Mbak, kalau kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi. Kemudian ada lagi satu pendapat dari Spear Mbak. Nah, itu dikatakan bahwa pemimpin yang mengutamakan pelayanan dimulai dengan perasaan alami seseorang yang ingin melayani untuk mendahulukan pelayanan ketimbang daripada kepemimpinan itu sendiri, Mbak. Oh gitu ya Mbak ya. Oh, kalau karakteristik pemimpin yang melayani itu seperti apa Mbak? Itu juga banyak, Mbak, banyak pendapat juga, tapi saya coba ambil sampel dan contoh-contoh nih, Mbak ya, dari pengalaman dan dari teori juga. Jadi pemimpin itu sebaiknya ya pemimpin yang khususnya untuk pemimpin melayani itu ya Mbak, pemimpin yang mau mendengarkan. Jadi mendengar dengan penuh perhatian kepada orang lain, mengidentifikasi dan membantu memperjelas keinginan kelompoknya. Juga mendengarkan suara hati dirinya sendiri. Kemudian ada juga pemimpin harus memiliki empati. Pemimpin yang melayani adalah mereka yang berusaha memahami rekan kerja dan mampu berempati dengan orang lain. Kemudian pemimpin penyembuhan atau healing. Nah, ini mampu menciptakan penyembuhan emosional dan hubungan dirinya atau hubungan dengan orang lain karena hubungan merupakan kekuatan yang transformasi dan integrasi. Jadi kemudian ada juga pemimpin yang memiliki kesadaran untuk memahami isu-isu dan melibatkan etika, kekuasaan, dan nilai-nilai. Melihat situasi dari posisi yang seimbang dan yang lebih terintegrasi. Kemudian ada juga yang tipe persuasi, Mbak. Yang melayani itu berusaha meyakinkan orang lain daripada memaksa kehendaknya. Ini adalah suatu yang paling membedakan antara model otoriter tradisional dengan model pemimpin yang melayani. Kemudian ada juga kemampuan. Jadi pemimpin harus memiliki kemampuan melihat masalah dari perspektif konseptuasi. Jadi berarti berpikir secara jangka panjang atau visioner dalam basis yang lebih luas. Nah, ini dia harus melihat secara helikopter view, Mbak. Jadi nggak satu sudut saja. Kemudian pemimpin juga harus jeli dan teliti dalam memahami pelajaran di masa lalu, kemudian realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan untuk masa depan nanti. Kemudian pemimpin juga harus memiliki keterbukaan, menekankan keterbukaan dan persuasi untuk melakukan kepercayaan dari orang lain. Nah, paling utama adalah pemimpin harus mempunyai komitmen, Mbak, untuk pertumbuhan. Jadi dia harus memiliki tanggung jawab untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesional untuk karyawan dan organisasi. Nah, yang terakhir, Mbak, membangun komunitas. Jadi pemimpin harus mampu membangun komunitas di internal maupun eksternal. Jadi itu akan memperluas usaha dan organisasi sebetulnya itu, Mbak. Oh gitu ya Mbak ya. Waduh, berat juga ya Mbak jadi seorang pemimpin itu. Kalau dari yang tadi disebutkan di atas, ada nggak contoh-contoh perusahaan yang tipe melayani pemimpin itu? Banyak sih Mbak, itu sebetulnya kalau di luar negeri sih udah jadi hal yang umum ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar itu memang sudah melalui kepemimpinan dengan tipe melayani. Jadi karena mungkin untuk efektivitas dan kemampuan mulai dari karyawan sampai pemimpinnya, terus menarik pelanggan. Nah itu kalau dari luar kita bisa contoh Samsung, kemudian ada Google, ada Facebook. Nah itu udah tipe-tipe yang kepemimpinan modal melayani, sementara karyawan dibuat nyaman. Di situ kreativitas karyawan itu dibangun sehingga menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi untuk perusahaan, Mbak.
Kemudian kalau di dalam negeri, kita ambil contoh Mbak, kalau Mbak Devi sering ke Bali, itu ada satu perusahaan, pasti orang-orang kita ke Bali harus membeli oleh-oleh ya. Nah itu kalau kita lihat ada konter Krishna ya Pak. Krishna ya. Nah, itu kalau kita lihat tuh Aji Krishna sebagai pemimpin Krishna itu sendiri, Krishna ya di mana-mana itu dia memulai karirnya itu dari awal sekali, dari mulai susah, dia merintis karir dari mulai mencuci mobil sampai membantu orang membuat suatu produk, dari mulai menjahit sampai memproduksi gitu kan Mbak. Nah dari keterampilan itu dia pakai untuk membangun perusahaannya itu sendiri Mbak. Dari situ dia karena merasakan pernah jadi karyawan, jadi dia juga tahu bagaimana susahnya karyawan dan bagaimana tipe-tipenya karyawan untuk dibina. Nah dari pengalaman itulah dia bangun perusahaannya. Kalau kita lihat itu udah berapa outlet Mbak, ada 32 outlet kalau tidak salah. Banyak ya Mbak ya. Kemajuannya itu terus berkembang dan setiap orang kayaknya memang oleh-oleh dari Bali ya pasti beli ke situ Mbak. Itu termasuk cara dia memimpin karyawan dan memimpin perusahaannya, itu yang harus kita contoh sih Mbak. Iya. Kalau semoga semakin banyak ya Mbak contoh-contoh yang lain yang mengikuti ya Mbak ya. Ya harusnya seperti itu sih Mbak, demi kemajuan usaha dan organisasi sebetulnya. Betul. Oke. Mbak Devi, kalau kita sama-sama membaca tentang buku kepemimpinan cendekia nih, banyak sih yang menarik dalam buku. Banyak, ada beberapa penulis ya. Ya, yang paling Mbak Devi suka itu, yang terinspirasi yang mana ya Mbak? Saya yang ini Mbak, saya yang menarik itu yang merangkai kepemimpinan dan keadaban. Itu ditulis oleh Dr. Taufan Maulamin, dosen kita ya Mbak ya? Iya, dosen kepemimpinan kita. Jadi di sana yang saya baca itu pemimpin adalah sosok figur yang didambakan masyarakat atau pengikutnya atau bawahannya, karena itu setiap langkah dan perilakunya itu harus menjadi teladan dan perlu diteladani. Seorang pemimpin juga memiliki kemampuan di atas pengikutnya atau bawahannya atau masyarakat pada umumnya. Kepemimpinan dan kekuasaan itu sangat penting, dan karena itu keterampilan memimpin dan paradigma yang berkeadaban harus diajarkan, dilatih, dan ditransformasikan kepada generasi muda sejak dini. Jadi generasi muda itu harus belajar kepemimpinan lebih cepat dalam meraih kesuksesan dan agar source of power dari organisasi bisa dipastikan dipergunakan sebaik-baiknya bagi kemakmuran warga organisasi. Begitu Mbak. Terus peran pemimpin juga di sini senantiasa menyadari bahwa peran tersebut agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk melayani hawa nafsunya, melainkan dalam rangka membumikan ajaran Tuhan. Jadi perang yang terbesar adalah melawan diri sendiri atau hawa nafsu, dan itu terutama berlaku bagi pemimpin pada level manapun. Begitu Mbak. Terus ada lagi Mbak yang menarik, 4 misi utama penciptaan manusia dan sekaligus misi kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan sebagai khalifah. Setiap pemimpin adalah khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Ia dipilih menjadi pemimpin sesungguhnya oleh Allah walaupun melalui mekanisme tertentu khas manusia pada suatu daerah. Terus yang kedua, pemimpin sebagai imamah. Di sini adalah kepemimpinan imamah bermakna sang pemimpin harus berperan sebagai imam atau teladan dalam kehidupan organisasi dan masyarakat, dan mewariskan yang bisa dikenang oleh generasi berikutnya. Terus yang ketiga sebagai imarah. Makna kepemimpinan imarah adalah hakikat dan misi kepemimpinan adalah untuk memakmurkan bumi. Terus yang keempat terakhir adalah sebagai Abdullah, yaitu kepemimpinan yang mengajak manusia agar sadar berperilaku sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah. Begitu Mbak yang saya baca Mbak. Menarik ya Mbak. Iya Mbak. Saya juga pernah baca satu kutipan nih Mbak. Pemimpin yang baik lahir dari rakyat yang baik. Iya. Sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Yang kalian doakan mereka dengan kebaikan dan mereka mendoakan kalian dengan kebaikan pula.
Sangat menginspiratif bukunya ya, Iya, Mbak. betul Padahal sangat. kalau kita dengar sempat kemarin dapat informasi Pak Taufan sempat dapat musibah COVID, Mbak. Tapi di saat pandemi ternyata kreativitas Pak Taufan tuh malah lebih bagus ya, Mbak ya. Bahkan Iya. katanya sampai membuat 10 10. tulisan ya, Mbak Iya, ya. betul Mbak, 10 tulisan. Jadi masa pandemi tidak menghalangi orang untuk berkarya, Mbak. Tetap berkreasi, berprestasi gitu. Itu yang patut Ya, kita Mbak. contoh ya, Mbak. Itu Iya. contoh generasi muda Salah satu pemimpin tuh berarti ya. Iya, harus kita ikuti itu, Mbak. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ya, Mbak Devi ya, betul. bahwa karakteristik utama untuk membedakan antara kepemimpinan yang melayani dengan model kepemimpinan yang lampau atau zaman dulu, Mbak, adanya keinginan untuk melayani, hadir sebelum adanya keinginan untuk menjadi pemimpin. Selanjutnya, mereka juga memiliki kualitas kepemimpinan, akan menjadi pemimpin, sedangkan prioritas kepemimpinan melayani adalah yang pertama dan utama, mengembangkan bawahannya, yang menghasilkan nilai tambah untuk pelanggan serta organisasi. Kepuasan pelanggan atau organisasi di sini harus diikuti dengan keberhasilan yang berkesinambungan, Mbak. Jadi jangan putus sekali jalan, harus terus-menerus dilakukan. Dan ini sebaiknya memang harus kita ikuti dan dijalankan oleh semua pemimpin di Indonesia ya, Mbak. Betul. Ya. Iya, Mbak. Di Mbak. BUMN sudah menjalankan tentang akhlak gitu ya, Mbak. Ya, itu udah bagus juga itu misi dan visinya itu, Mbak. Iya, semoga nanti kalau kita jadi pemimpin juga seperti itu ya, Mbak ya. Amin. Amin. Semoga selalu amanah ya, Mbak. Iya, amin. Jadi kalau saya rasa cukup sekian pembicaraan kita, Mbak, ngobrol-ngobrol santainya. Semoga lain waktu kita sambung lagi. Semoga obrolan santai kita ini ada manfaatnya. Kita sehat-sehat selalu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selalu sehat, Mbak. Iya. Selalu jaga protokol kesehatan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.